kembali lagi bersama saya dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2021. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dita Ardiagarini dengan formasi analis survei pengukuran dan pemetaan unit kerja Kantor Pertanahan Kota Balikpapan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 3 materi penting, yaitu manajemen aparatur negeri sipil, yang kedua yaitu pelayanan publik, dan yang ketiga adalah whole of government. Baiklah, kita menuju ke subbab yang pertama. Outline atau garis besarnya, yang pertama yaitu kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik ASN. Selanjutnya, sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan selanjutnya adalah mekanisme pengelolaan ASN. Kedudukan ASN. Untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, pengelolaan ASN diatur dalam manajemen ASN. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu peran ASN. Peran ASN yang pertama yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas, serta mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Peran kedua yaitu sebagai pelayan publik. ASN dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peran ketiga yaitu perekat dan pemersatu bangsa. ASN senantiasa taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah. Selanjutnya, hak dan kewajiban ASN. Hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan dapat meningkatkan produktivitas. Hak PNS dan P3K adalah sebagai berikut. Yang pertama gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua yaitu cuti. Yang ketiga jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat perlindungan. Dan yang kelima adalah pengembangan kompetensi. Sementara kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Kewajiban pegawai ASN, baik itu PNS maupun P3K antara lain yaitu setia dan taat kepada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan pemerintah. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kode etik. Yaitu kode etik ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam undang-undang ini menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Fungsi kode etik dan kode perilaku ini sangat penting dalam birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Di antaranya yaitu sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua yaitu sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau ASN. Yang ketiga yaitu etika birokrasi. Penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Ini yaitu sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik,
ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN, khususnya dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, penghargaan yang terdapat dalam Undang-Undang ASN. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan kebutuhan pegawai harus mendukung sepenuhnya tujuan dan sasaran organisasi. Yang kedua yaitu monitoring, penilaian, dan pengembangan. Kegiatan monitoring pegawai didasarkan sepenuhnya untuk memastikan bahwa pegawai digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Yang selanjutnya yaitu mekanisme pengelolaan ASN. Yang pertama yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan. Selanjutnya yaitu pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, dan pemberhentian. Masuk ke dalam subbab berikutnya yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal, tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk baik berupa barang dan jasa. Garis besar dari pelayanan publik yang pertama yaitu konsep dan prinsip pelayanan. Selanjutnya, ASN sebagai pelayan publik. Dan yang ketiga yaitu etiket pelayanan publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu partisipatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, yaitu pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil. Transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik. Responsif. Pelayan publik pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. ASN sebagai pelayan publik. Yang pertama yaitu pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Yang kedua yaitu pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa. Dan yang keempat yaitu pelayanan publik berfungsi sebagai perlindungan bagi warga negara. Dasar-dasar etiket publik. Yang pertama politeness, yaitu sikap sopan yang harus diperhatikan kepada pihak lain dalam suatu komunikasi. Yang kedua yaitu respectful, sikap menghormati dan menghargai pihak lain secara baik dan wajar. Attentive yaitu sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain dan diberikan secara baik dan wajar. Yang keempat yaitu kooperatif, sikap suka menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan. Yang kelima yaitu tolerance, sikap tenggang rasa terhadap orang lain agar dapat diterima dan disukai di mana kita berada. Informality, sikap ramah yang kita perlihatkan kepada orang lain. Yang ketujuh yaitu self-control, yaitu sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi. Yang selanjutnya yaitu whole of government. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Kategori hubungan kelembagaan. Yang pertama yaitu koordinasi. Yang termasuk dalam koordinasi adalah penyertaan, dialog, dan joint planning. Selanjutnya yaitu integrasi, yaitu joint working, joint venture, dan satelit. Selanjutnya yaitu kedekatan dan pelibatan, aliansi strategis,
union, dan merger. Yang selanjutnya yaitu praktek dari whole of government. Yang pertama yaitu penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manageable. Selanjutnya, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan whole of government. Selanjutnya yaitu membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal, yang sidatnya tidak permanen. Yang selanjutnya yaitu koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga, tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Baik teman-teman, terima kasih. Sampai sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.